Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Kang Aye YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita akan bahas soal nomor 1, yaitu materinya ini masuk pada materi operasi bilangan ya. Oke. Baik, di sini ada sebuah soal 13,9 kemudian ditambah 7,4 ditambah 12,7 dikurangi 16,8. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, adik-adik, untuk soal seperti ini kita tinggal jumlahin biasa. Namun yang jelas pertama kita jumlahkan dulu yang satu rumpun, yaitu penjumlahan nih. Ini satu rumpun nih, sama-sama penjumlahan. Kemudian nanti hasilnya kita kurangi dengan 16,8. Oke, kita coba. 13,9. Oke. Kemudian 7,4, kemudian 12,7. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu. Ya. Cara menjumlahkannya berarti kita jumlahkan mulai dari paling belakang. Angka paling belakang 9 tambah 4 berapa? 13. Yuk. Betul. 13 tambah 7 20. Nah, penulisan 20 berarti kita tulis angka terakhirnya itu 0. Kemudian 2-nya taruh mana, Kak? 2-nya taruh sini. Taruh depannya. Kita simpan dulu deh. Ya. Kemudian 2 tambah 3 itu berapa? 5. Kemudian 5 tambah 7 12. 12 tambah 2 14. Oke. Karena 14 berarti kita tulis angka terakhirnya 4, satunya kita tuliskan di depan. Gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan sekarang 1 tambah 1 tambah 1. Jadi berapa? Jadi 3. Good. Kita punya 34,0. Nah, kemudian jangan lupa masih ada kita pengurangan yaitu 16,8. Kita kurangi dengan 16,8. Ini kita kurangi ya. Oke, 0 kurangi 8 itu kan tidak bisa ya. Berarti kita harus meminjam nih ya. Kita pinjam tetangga terdekat ya. Kita pinjam 4 ini berarti kita pinjam 1 tinggal 3 ya. Kemudian karena kita pinjam 1 maka ini nilainya jadi 10. Oke. Sehingga 10 kurangi 8 itu adalah 2, begitu ya. Kemudian 3 kurangi 6 tidak bisa, maka dia harus pinjam tetangganya juga yang di depannya. Ini pinjam 1 tinggal 2, gitu ya. Kemudian karena pinjam 1, maka ini nilainya jadi 13. 13 kita kurangi 6, iya betul sekali, 7 ya. Sebenarnya dari sini udah kelihatan Bunda ya. Kita punya 7,2 itu jawabannya ini. Nah, kalau misalnya kita tetap mau mencari ya tinggal kita kurangi 2 kurangi 1 berapa? 1 ya. Jadinya 17,2. Jadi model seperti ini kita jumlahkan biasa. Atau kalau tidak, adik bisa berhayal juga. Berhayalnya dari mana? Sama konsepnya. Kita mulai dari angka terakhir. Coba. 9 tambah 4 berapa? 13 ya. 13 tambah 7 20. 20 kurangi 8 itu adalah 12. Nah, kita tulis 2 terlebih dahulu ya. Karena 12 berarti masih sisa 1, satunya kita taruh depannya deh. Di sini ya. 1 tambah 3 itu 4, 4 tambah 7 itu adalah 11, 11 tambah 2 13 ya. 13 kurangi 6 sama-sama angka kedua berarti 7, berarti 7. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa jawabannya yang B. Jadi kadang mengerjakan soal tidak perlu kita kerjakan secara keseluruhan, tapi kita lihat modelnya apakah mulai dari belakang, dari depan atau seperti apa. Yang jelas mempercepat. Ketika itu mempercepat maka bisa dilakukan gitu ya. Oke, gampang kan untuk nomor 1? Mantap ya, good. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ada sebuah soal pola bilangan ya. Dan pola bilangannya tidak panjang, pendek. Nah, kalau pendek seperti ini biasanya yang harus kita lakukan pertama kali adalah coba kita cari selisihnya ya. Selisih di antara dua bilangan berdekatan. Nah, kita lihat kita punya soal 231 kemudian dia kosong ya, kemudian 453 564. Nah, model seperti ini coba kita cari selisih dua bilangan yang berdekatan. Nah, yang berdekatan itu kalau ini kan masih lompat 1 ya, kan kita nggak tahu berapa nilainya. Coba kita cari dulu selisihnya ini. Ya. Ini kita cari selisihnya berapa. Berarti kan 564 kita kurangi 453 gitu kan? Oke. Kalau dikurangi berarti 4 kurangi 3 kan 1 ya. 6
8 kurangi 5 itu 1, kemudian 5 kurangi 4 itu 1. Berarti kan sekitar 111. Nah, yang ini kira-kira berapa? Coba kita kurangi dua bilangan yang calegkan lompat ya. Coba kita kurangi, berarti ini coba kita kurangi. Berarti kita punya 453 dikurangi 231. Berarti ketika dikurangi jadinya ini 2, ini 2, ini 2 juga, ya kan? 5 kurangi 3, 2, 4 kurangi 2. Nah, ternyata kalau satu yang berdekatan, dua bilangan yang berdekatan selisihnya adalah 111, gitu kan? Tapi kalau lompat satu, ternyata selisihnya 222. Berarti kan 222 ini kan 2 kali 111. Oh, artinya apa? Maka ketika kita cari ini pun juga harus 111. Nah, kalau dijumlahkan jadinya 222 kan? Oke, berarti kita kurangi 111 atau ini tambah 111. Kalau ditambah berarti kan kita punya 1 tambah 1 itu 2 ya. Kemudian 1 tambah 3 itu 4. Kemudian 1 tambah 2 itu 3. Berarti kita punya nilainya 342 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gampang kan? Jadi ketika untuk pola bilangan itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika ada soal, coba adik cari deh selisihnya di antara dua bilangan berdekatan. Siapa tahu dari situ sudah ketemu polanya. Kalau tidak, berarti nanti harus pakai pola-pola yang mencari pola-pola yang lain, gitu kan? Nah, gampang kan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sepertinya kalau dari model soalnya kayaknya aritmatika sosial. Tapi coba kita analisa dulu ya. Mr. Kiki menabung di bank bonus sebanyak 10 juta. Oke, sehingga dalam setahun mendapatkan bunga tabungan sebanyak 500.000. Gitu ya. Apabila tabungan Mr. Kiki bertambah menjadi 25 juta, berapakah bunga yang didapatkan? Model-modelnya memang soal tabungan, berarti aritmatika sosial. Tapi cara pengerjaannya yang lebih simpel adalah menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Nah, untuk mengetahui apakah kita pakai senilai atau berbalik nilai, coba kita cek dulu datanya ya. Yang pertama, katanya dia punya tabungan 10 juta. Nah, dalam setahun dia punya bunga 500.000 gitu kan? Nah, gimana kalau tabungannya menjadi 25 juta? 25 juta. Kira-kira bunganya sekarang jadi berapa? Gitu ya. Oke. Kita cari bunganya. Nah, pertama kita cek dulu untuk ngecek apakah dia akan ketemu senilai atau berbalik nilai perbandingannya. Maka ini kita cek dari sini. 10 juta ke 25 juta itu kan nambah deh ya. Oke, iya betul sekali nambah kan. Nah sekarang kira-kira sebelah kanan ini nambah atau berkurang? Caranya gimana? 10 juta saja bunganya 500.000. Nah, kalau 25 juta nambah nih duitnya, kira-kira bunganya nambah atau berkurang? Nambah juga, iya betul. Berarti tandanya sama. Kalau tanda sama itu namanya senilai. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya senilai? Berarti adik kali silang. Oke. Berarti dari mana? Ini adik kalikan ke sini, ini adik kalikan ke situ. Ya. Oke, berarti coba kita kalikan, berarti 10 juta kalikan dengan bunganya, 10 juta dikalikan dengan bunga, gitu ya, sama dengan, berarti 25 juta dikalikan dengan bunganya juga, cuman bunganya sudah tertera, yaitu 500.000. Oke, nah, terus bagaimana pengerjaan yang lain? Maka, ternyata, ini kan angkanya besar deh ya, tetapi dia punya angka-angka yang sama. Berarti ini 10 juta sama 25 juta. Berarti ada yang sama, nolnya 6 nih. Bisa kita curhat. Ini kita curhat sama ini kita curhat sama ini. Oke. Kemudian lagi, nah ini masih ada lagi 1. Nolnya 1, kita buang nolnya 1. Nah, yang belum tercurhat itu kita punya bunga sama dengan ada 25 sama 50.000. 25 kali 5 berapa? Iya, betul sekali. 125. Kemudian nolnya yang belum 1, 2, 3, 4. Ada 4 nolnya yang belum kita curhat ya. Sehingga kita punya nilainya adalah 1.250.000. Ada jawabannya? Iya, betul. Nah, ini ya. Nah, 1.250.000 jawabannya adalah yang C. Ya, gampang kan?
Jadi modelnya ini menipu nih ya. Soalnya model-model aritmatika sosial, tetapi pengerjaannya menggunakan perbandingan karena lebih simpel. Oke? Gampang kan? Mantap. Baik adik-adik sekalian, kita masuk pada soal yang keempat. Ya, di sini ada sebuah soal Budi bersepeda selama 1,5 jam. Ya, 1,5 jam itu berarti kalau dibuat dalam bentuk pecahan biasa, berarti ini jadinya 3/2 ya. 3/2. Dengan kecepatan 15 km per jam. Oke. Kemudian jarak yang telah ditempuh Budi adalah, oke, di sini berarti materinya materi kecepatan ya. Yang pertama, Budi bersepeda selama 3/2 jam. 1,5 jam itu berarti 3/2 jam. Nah, ini kan waktu deh ya. Waktu itu berarti kita punya T. T itu sama dengan 3/2 jam. Oke. Kemudian, dengan kecepatan 15 km, berarti V-nya kecepatan itu adalah 15 km. Oke. Yang ditanya, berapakah jarak yang ditempuh Budi? Nah, berarti kalau jarak, berarti kita yang ditanya adalah S. S-nya yang ditanya. Nah, kalau untuk mencari S, pertama kita harus tahu dulu rumus yang dipakai ya. Berarti S itu rumusnya adalah V kita kalikan dengan T. Kecepatan kita kalikan dengan waktu. Di mana kecepatannya adalah 15 km. Oke. Kemudian kita kalikan dengan waktunya adalah 3/2 jam. Berarti 3/2 jam. Oke. Nah, maka ini kilometer per jam ya, sorry ya. Ini kilometer per jam karena kecepatan. Ini juga kilometer per jam. Nah, ternyata ya tinggal kita kalikan. 15 kita kalikan 3 adalah berapa? 45/2. Berarti jamnya hilang ya. Karena satunya di atas, satunya di bawah. Berarti tinggal 45/2 km. 45 dibagi 2 itu adalah 22,5 km. Oke, ini jawabannya. Maka jawaban yang betul adalah opsi D. Gampang kan? Oke, mantap.